so complicated when it hurts. Yo, what's up guys? Dan bertemu lagi bersama gue Rionis di MotoGP 24 untuk karir episode ke-140. Dan sekarang ini kita bakal menggunakan livery spesial di MotoGP Jerez atau round keempat di karir musim ini. Jadi karena di tikungan terakhir sirkuit Jerez ada namanya Lorenzo Corner, makanya di sini gue bakal menggunakan livery spesial dari Jorge Lorenzo yang digunakan untuk MotoGP Misano ya, kalau nggak salah di MotoGP Misano 2012, dan sekarang kita aplikasikan ke motor M1 kita. Gak hanya itu aja, helmnya pun juga kita pasangin. Jadi kita menggunakan helmnya Lorenzo yang dipakai sama Lorenzo di tahun 2016 waktu dia masih di Yamaha Movistar MotoGP, dan nomor startnya kita juga menggunakan nomor startnya Lorenzo ini 99. Dan di sini kalau kalian jeli, ini merupakan motor Yamaha M1 versi 2021 dari segi firing dan juga air scoopnya sama bagian firing depan itu lebih runcing, dan emang ini basicnya motor 2021, cuman kita pasangin aja di game ini. Sayangnya di sini ada bug yang cukup kelihatan, yakni di bagian kaca windshieldnya ini yang harusnya bening tapi di sini menjadi warna hitam gelap dan tidak transparan. Itu aja bug yang ada di mod MotoGP livery Lorenzo 2011. Luka Marini masih menjadi pimpinan klasemen dengan unggul 7 poin dari Jorge Martin, Maverick ketiga, dan Fabio Quartararo keempat. Asep masih di posisi kelima akibat kemarin dia kurang bagus, kurang perform di MotoGP Amerika. Fabio Quartararo yang bagus, dia berhasil naik 3 peringkat dari posisi sebelumnya. Sementara itu di klasemen tim kita dengan monster Yamaha MotoGP terpaut 44 poin dari pimpinan tim yakni Pertamina Enduro dengan jarak 44 poin. Itu sangatlah jauh sekali. Lalu di round keempat kali ini, apakah Yamaha bisa kembali membalikan keadaan? Atau mungkin justru sama aja masih menjadi dominasi Ducati? Oke, langsung aja kita menuju ke sesi kualifikasi di MotoGP Jerez. Let's go. Nah guys, kualifikasi kedua kita berhasil masuki, dan sekarang glass corner, motornya nyaman banget. Ini kayaknya kita bakal meraih pole position di MotoGP Jerez seperti di musim-musim sebelumnya. Dan sekarang exit corner menuju finish line, dan kini sudah set start dari pole position. Sementara itu Francesco Bagnaia kedua dan pimpinan klasemen yang Luka Marini akan start dari urutan ketiga. Jorge Martin start ke-8, Fabio start ke-4, Maverick start ke-5, dan Darien Binder membawa Honda di posisi ke-6 di sesi kualifikasi. Oh ya, buat ngejawab kenapa kok kita nggak pakai mod MotoGP 25 di karir musim ini ya, karena takutnya kalau kita pasang mod itu takutnya nanti karirnya bakal kacau. Karena beberapa kejadian gue pernah masukin mod musim baru terus kita pasangin ke game yang setahun ini, itu kadang modnya bakal ngerusak savean karir kita sehingga karirnya itu berpotensi untuk di reset dari awal. Makanya gue bakal tahan dulu tidak pasang mod itu, karena kita bakal nyelesain karir musim ini, dan nanti kalau udah kelar ini baru kita pasangin mod season terbaru nanti di karir next season. Dan kemungkinan besar next season kita bakal bersama Rizrio 56. Oke, sekarang sesi sprint race event, dan bensin kita kurangi setengah tangki dulu. Kemudian kompon ban kita bakal ganti menjadi kompon fresh dengan kompon double medium. Agak aneh ya, karena biasanya sprint itu pakai soft paling bagus. Cuman di sini karena gue nyaman sama medium, gue bakal pakai medium aja di sesi sprint race event. Dan dengan livery spesial Lorenzo, kita bakal lebih menambah semangat untuk kasih, dan semoga kita bisa meraih podium. Dan oke, let's go, langsung aja mulai MotoGP Sprint Race Event di sirkuit Jerez. Let's go guys. Nah seperti biasa, kita kalah start menuju first corner. Masuk Luka Marini, namun dia melebar. Oh, di belakang cukup chaos. Apa yang terjadi di belakang? Dan benar saja, bendera kuning dikibarkan. Seseorang terjatuh dan insiden terjadi Marco Bezzecchi, Martin, dan juga satu wakil dari Repsol Honda. Oke, tikungan keempat, exit corner menuju tikungan kelima. Kini Francesco Bagnaia menjadi race leader. Kita agak terlalu late braking sehingga pengereman kita membawa Asep melipir keluar dari racing line, sehingga sekarang Beko semakin menjauhkan gap dengan Asep Suraset. Hard braking di tikungan ke-6, late braking dari Asep, dan kemudian kini Francesco Bagnaia masih bisa menjauhkan gap dengan Asep Suraset. Kayaknya Beko bakal menang sih di MotoGP Jerez. Kelihatan banget dia kayak kenceng banget dari awal balapan.
Apakah mungkin Peko Bagnaia sudah ngebaca lap time kita sehingga Peko itu semakin kenceng dan bakal semakin kenceng lagi nanti di beberapa lap ke depan. Kasih aja. Nah, dan di balapan kali ini pun sebenarnya kita memiliki misi ya, misi terakhir atau race kemarin menjadi misi terakhir kita untuk ngalahin si Allegrin sebagai kayak perebutan untuk tim leader di Yamaha. Nah, nanti misalkan kita hari ini bisa ngalahin si Rins dan kita menang, kemudian kita bakal menjadi tim leader untuk Yamaha. Yang otomatis nanti setelah balapan ini atau di besok ini kita bakal ngejalanin tes di RS dan kita bakal menguji 2 motor sekaligus dan semua pengembangan tuh bakal ada di tangan kita. Nah, itu untuk kayak keuntungan jika kita menjadi tim leader di pabrikan. Maksudnya di tim pabrikan kita bakal memiliki keuntungan seperti itu. Jadi kayak kita bisa ngembangin motor dengan ya seperti apa yang kita inginkan. Pembalap lain bodo amat, yang penting kita bisa kenceng sama motor yang kita kembangin. Oke lah, sekarang udah masuk di lap kedua, kita masih ditinggal jauh sama Peko dengan sekarang gapnya 0,7. Tapi di beberapa bagian kita bisa lebih kenceng lagi. Oke, tikungan kelima Sito Bones Corner. Bersiap-siap exit corner. Dan buat yang nggak lihat atau nggak paham, sedari awal balapan tadi kita nggak pernah menggunakan RHD. Ya kayak gue rasa tuh RHD atau Right Hand Device di MotoGP 20 itu nggak terlalu berefek seperti di MotoGP 23. Karena misal kalian perhatiin ya, jika main di MotoGP 23 itu kapan kita ngaktifin RHD itu di exit corner, ban depan kita nggak akan terangkat. Sedangkan di MotoGP 24 itu kita ngaktifin RHD pun tetap aja ban depan bakal terangkat, sehingga itu kayak nggak terlalu guna juga RHD di MotoGP 24. Karena dari yang lihat balapan kemarin di MotoGP eSport tuh banyak banget player yang tidak menggunakan RHD. Nah, gue juga memiliki pemikiran yang sama seperti itu. Oke, sekarang Lasetor, gap semakin rapat dengan Peko. Mungkinkah Asep bisa menyusul Peko di sini? Oke, last corner, gap semakin rapat, Peko melebar. Tapi exitnya masih bagus dan benar saja exitnya Peko bagus banget. Menuju lap ketiga, Luca Marini di belakang kita dan kini sudah menjadi fastest lap of the race. Kita ada kesempatan di lap ketiga ini. Semoga aja bisa menyusul Peko dan semoga aja bisa kita tidak sampai dapatkan. Kita agak melebar, masuk kembali dan pergantian dari ke kiri. Menuju tikungan keempat. High speed corner, stay gear 3. Exit corner. Menuju tikungan kelima, gap masih di angka 0,2. Kita agak melebar, astaga, mistake. Kita terlalu late braking. Braking point yang kurang tepat sehingga Asep Surasep terpaksa melebar keluar dari race racing. Sekarang Peko pun langsung ngilang cuy. Peko langsung ngacir di depan kita jauh banget. Satu kesalahan saja Peko langsung kenceng ninggalin si Asep. Come on guys, exit corner. Nah tuh, kok tumben banget ya, Peko langsung kenceng banget nih. Mungkin dia tadi di awal balapan hingga lap kedua tadi dia kayak sengaja tidak mempercepat lajunya dengan harapan bisa kayak ngerjain kita di lap terakhir, sehingga sekarang Peko itu udah nggak akan bisa kita kejar. Gapnya aja mendadak 0,8 detik. Nanti kita bakal cek apakah di setelah finish line kita bakal bisa ngeliat apakah Peko emang lebih kencang, karena nanti bakal kelihatan berapa lap time Peko. Ini kayaknya Peko bakal menjadi fastest lap di lap terakhir tuh. Semakin jauh, 1 lap saja gap kita sama Peko bisa menjadi 1 detik lebih. Ini benar-benar kayak tidak menyangka sekali Peko bakal sekencang ini. Oke, last corner, gapnya 1,5, gila, gokil. Fix ini Peko dia menjadi fastest lap of the race. Dan sekarang finish line. Finish, sprint kelar, dan siapakah yang menjadi fastest lap? Benar saja, Peko nyetak lap time di angka 1 menit 36,1 detik atau unggul 1 detik lebih dari lap time-nya si Asep tadi yang sempat menjadi fastest lap di lap kedua. Gitu kan? Jadi Peko emang udah ngebaca lap time kita dan dia emang improve lap time-nya dan kita nggak bisa ngejar sedikit pun. Kita malah ditinggal jauh sama Peko Bagnaia di balapan kali ini. Kemudian Luca Marini ketiga dan di posisi belakang ada Fabio Di Gio sama Marco Bezzecchi. Lagi-lagi Ducati masih belum mampu membawa pembalapnya tembus semuanya ke top 10. Luca masih menjadi klasemen leader dengan unggul 20 poin dari Jorge Martin. Kemudian Asep masih di posisi keempat, Peko Bagnaia naik di posisi ke-8. Jorge Martin masih di posisi kedua, Maverick ketiga. Kalau gitu langsung aja kita menuju ke sesi main race event di MotoGP RS round keempat. Let's go. Teams are on the track ready to welcome the top 3 at the end of that fantastic sprint.
Good morning and welcome to the Jerez de la Frontera circuit. We're live at the Spanish Grand Prix, where a carnival atmosphere is. Oke guys, akhirnya tim kita di main race event dan sekarang masih Peko yang start dari posisi kedua. Nah, kali ini Asep bakal start dari pole lagi, tapi kayaknya gue ragu bisa mempertahankan hasil dari kualifikasi yang kita raih. Soalnya tadi di balapan sprint itu lap time Peko tercepatnya di angka 1 menit 36,1 dan itu lebih kenceng dari kualifikasi kita yang otomatis kita bakal ngerasa pesimis nih untuk bisa meraih kemenangan di balapan kali ini. Tapi ya coba aja barangkali ada satu keberuntungan yang bisa kita raih di race kali ini. Dan spesialnya di balapan GP Jerez kita bakal berspesial dengan bertemakan Lorenzo karena di tikungan terakhir di track ini tuh namanya Lorenzo Corner, sehingga sekarang kita bakal berspesial dengan bertemakan Jorge Lorenzo. Oke, langsung saja kita mulai di main race event MotoGP Spanyol di Jerez Circuit. Let's go. A few seconds and the lights will go out. Dan inilah dia sukses Jerez kelas MotoGP. Round keempat, lampu padam, langsung saja kita mulai. Here we go, menuju first corner. Francesco Bagnaia mengambil alih posisi pertama dari Asep Surasep. Kemudian Luca Marini pun juga menyusul di bagian dalam tikungan 1. Exit corner masih side by side dan Luca Marini mengovertaking Asep untuk posisi kedua. Sehingga sekarang Asep terpaksa turun di tempat ketiga sementara waktu. Oke, exit corner menuju tikungan keempat. Masuk perlahan. Dengan kompon double medium semoga aja bisa bertahan hingga akhir balapan karena suhu di Jerez itu relatif cukup tinggi cuy, jadi cukup panas. Dan seperti biasa kita ngebikin kesalahan di tikungan kelima dengan braking point yang kurang tepat. Namun sekarang Fabio Quartararo datang menyerang. Lihatlah, Peko Bagnaia jauh sekali meninggalkan Asep Surasep untuk posisi keempat. Seperti dugaan, lap time Peko bakal lebih kecil dari kualifikasi yang kita raih sebelumnya. Jadi lap time Peko yang tadi menjadi fastest lap di sprint tadi kayaknya bakal teraplikasikan di balapan kali ini. Dan mungkin bakal teraplikasikan juga kepada para pembalap yang ada di depan kita seperti Luca Marini, terus Fabio Quartararo. Karena nggak menutup kemungkinan mereka juga bakal mengimbangin atau menyamakan lap time-nya dengan Francesco Bagnaia. Soalnya kita menggunakan fitur adaptive AI, yang mana AI bakal bisa lebih kencang dari lap time kita yang sudah kita cetak sebelumnya. Nah sekarang last corner, lap pertama sekarang usai dan kini masif Peko Bagnaia di posisi pertama, Luca kedua dan Fabio di posisi ketiga. Maverick tepat di belakangnya dari posisi kelima dan Fabio Di Gia di tempat keenam. Darin Binder di posisi ke-8, Rins di posisi ke-7. Oke, exit corner. Nah sekarang tikungan kedua. Luca Marini kayak kelihatan dia lagi maksa banget ngejar Peko. Mungkin Luca Marini juga bersikeras untuk mempertahankan posisi puncak klasemen. Soalnya ini Luca Marini masih dalam kayak masa-masa atau waktu dalam persaingan titel juara dunia di 4 race yang sedang berlangsung ini. Cukup gokil sih Luca Marini yang pakai Honda, pakai Yamaha kemarin itu kan dia nggak bisa perform bagus. Dan sekarang dia pakai Ducati di tim kakaknya sendiri, dia udah mulai nemu settingan dan yakin faktor motornya Luca Marini juga berpengaruh banget sama potensi atau performa Luca Marini saat ini. Dia pakai Desmo pasti bakal lebih kenceng. Kalau dibilang dia skillnya bagus ya bagus kok. Cuman kemarin motornya dia waktu di musim-musim lalu itu pakai Honda, pakai Yamaha itu kurang bagus. Nah sekarang skillnya Luca Marini digabungin sama Desmo pasti bakal lebih bagus lagi hasilnya. Dan sekarang terbukti Luca Marini menjadi pimpinan klasemen. Dan jarak poinnya pun juga cukup unggul dari pesaing terdekatnya Jorge Martin. Kalau nggak salah jaraknya 12 poin ya. Nah sekarang apakah Luca Marini bakal bisa untuk mengunci kemenangan di MotoGP Jerez, mengalahkan teman senegaranya yakni si Peko Bagnaia. Jadi lihat saja apa yang akan diperbuat oleh Luca Marini untuk bisa mengalahkan Peko Bagnaia di sini. Dan sekarang bendera kuning berkibar. Wakil dari LCR Honda yakni Darin Binder mengalami crash di lap kedua, tepatnya di sektor terakhir. Namun bagusnya Darin Binder masih bisa kembali ngelanjutin balapan di MotoGP Jerez, tapi dia udah keluar dari 8 besar karena tadi waktu sebelum dia crash itu Darin Binder di posisi ke-8. Nah sekarang posisi ke-8 diisi oleh si
Brad Binder atau saudaranya si Darren Binder sendiri. Dan Fabio Quartararo menjadi fastest lap of the race. Lap time-nya di angka 1 menit 36 lagi. Jadi seperti yang udah kita bilang tadi bahwa untuk lap time-nya si Pecco, Luca Marini, Fabio Quartararo bakal sama kayak balapan sprint tadinya tuh di angka 1 menit 36 detikan. Sedangkan di sesi kualifikasi kemarin ya, itu lap time kita yang bisa ngebawa start dari pole position, itu lap time kita di angka 1:37,2. Jadi kayak perbandingannya jauh banget untuk kita bisa mengimbangi lah dari Pecco Bagnaia di balapan kali ini. Oke, sekarang di belakang kita ada musuh baru, ini ada Maverick Vinales dengan Aprilia. Kayaknya kita bakal di overtaking sama Maverick, tapi lihat aja apakah kita bisa mempertahankan posisi keempat saat ini, dan semoga aja bisa kita pertahankan karena kita juga perlu poin supaya bisa tetap berada di persaingan untuk perebutan titel juara dunia musim ini. Minimal kita harus masuk di 3 besar cuy, dan kalau bisa harusnya lebih kencang lagi agar bisa menggeser para Ducati Rider di puncak klasemen. Oke, force corner lap keempat. Masih Maverick di belakang kita dan gap kita dengan pembalap di depan semakin jauh. Oh, Luca Marini di overtake oleh Fabio Quartararo sehingga Luca Marini gagal untuk meraih kemenangan atau menurut Pecco Bagnaia. Jadi sekarang si Luca Marini udah nggak ada kemungkinan untuk mengalahkan Pecco di balapan MotoGP karena Fabio Quartararo terlihat jelas lebih unggul dari Luca Marini. Dari segi motor aja udah jelas beda banget, dan sekarang makanya si Luca Marini tidak bisa mengatasi dominasi Ducati Factory. Waduh, kita malah ngejar gravel cuy. Untung aja nggak sampai crash. Dan sekarang entry corner tikungan ke-6. Maverick semakin rapat di belakang kita, tapi dia tidak ngelakuin overtaking. Mungkinkah dia sengaja untuk menahan kecepatan sehingga nanti dia mungkin akan ngelakuin overtaking di saat-saat terakhir balapan MotoGP Jerez. Oke, Rins masih di posisi ke-7 dan Brad Binder masih di posisi ke-8. DG ya masih di posisi ke-6. Quartararo masih menjadi fastest lap of the race dengan lap time yang sama 1:36,308. Kita agak keluar lintasan dan sekarang seseorang terjatuh, yakni Augusto Fernandez terjatuh di lap keempat. Sangat disayangkan, rekan tim dari Maverick terjatuh di balapan kali ini. Oke, last corner masuk perlahan. 2 lap lagi, MotoGP akan segera usai. Kira-kira siapa yang bakal berkembang di MotoGP kali ini? Oke, menuju first corner, kita mencoba hard braking di first corner kali ini. Masuk perlahan, hati-hati, fokus ke fighting. Dengan tema Lorenzo, kita kayaknya nggak bisa meraih kemenangan nih di MotoGP Jerez. Kebanyakan kalau pakai livery spesial pasti kayak gini, endingnya nggak akan bagus ya. Tapi ya mau gimana lagi? Namanya juga livery spesial, ya kita gunain aja di beberapa race yang cukup penting kita lakukan. Oke, tikungan ke-5 cukup bagus, kita nggak ngelebar. Kemudian exit corner, masih Maverick di belakang kita. Menuju tikungan ke-6, setelah urusan panjang kita mencoba late braking, semoga tidak melebar. Nice banget. Oke, kita agak melibir keluar racing line, kemudian exit kembali. Oh, Pecco Bagnaia terjatuh di tikungan ke-7 sehingga sekarang Fabio Quartararo mengambil alih posisi pertama, Luca Marini kedua, dan Asep Surasep tak disangka masuk zona podium menggantikan Pecco Bagnaia. Siapa sangka Pecco Bagnaia terjatuh di lap ke-5 ini. Nanggung banget. Tinggal 1,5 lap lagi balapan akan segera usai. Padahal Pecco Bagnaia sedari awal balapan itu udah mengambil posisi pertama. Namun dia mungkin terlalu memaksakan diri sehingga kompon ban yang dia pakai itu tidak bisa menopang performa dari Pecco, yang akhirnya Pecco terjatuh di tikungan ke-7 di lap ke-5 ini. Sangat disayangkan. Namun dengan crashnya Pecco kita bisa membawa kebahagiaan karena sekarang Asep Surasep udah masuk di tempat ketiga. Luar biasa banget. Kita dapat rezeki nomplok dari Pecco Bagnaia yang crash. Namun sekarang ancaman belum selesai karena ada Maverick di belakang kita, yang pastinya dia akan semakin semangat ngejar kita nih. Apalagi lap terakhir menjadi lap yang cukup krusial. Jadi kapan kita bisa pasti bakal ada serangan dari rival di belakang. Tapi ya coba aja, semoga aja kita bisa selamat di balapan kali ini dengan bisa bertahan di posisi ketiga. Fabio Quartararo pasti bakal senang banget
dia meraih kemenangan. Luka juga finish di podium 2. Dan otomatis Luka bakal mempertahankan puncak klasemen dari para rivalnya. 3 riders crash sepertinya, Pecco, Augusto dan juga Darien Binder. Dan hanya ada 2 rider saja yang out of the race, yakni Pecco dan juga Augusto Fernandez. Sementara itu Darien Binder masih bisa rejoin balapan kali ini. Oke, sektor ketiga menuju tikungan ke 9. Hati-hati menuju tikungan ke 10. Last sektor kita masuki. 1 sektor tersisa, MotoGP Jerez. Maverick masih di belakang. Menuju 2 tikungan terakhir. Kali ini lurusan terakhir sebelum kita nginjak track limit dan sekarang di last corner. Hati-hati. Semoga Maverick tidak mengejar dan sekarang exit corner menuju finish line. Fabio Quartararo meraih kemenangan. Luka kedua dan Asep Surasa finish di podium ketiga setelah Pecco Bagnaia terjatuh di lap kelima tadi. Maverick dijiat di belakang kita. Jorge Martin finish ke-8. Sangat disayangkan, Jorge Martin yang mengisi runner up sementara waktu dia terpaksa turun di tempat ke-8 di belakang dari Brad Binder. Kemudian rekan tim kita Alex Rins finish di urutan ke-6 yang otomatis setelah balapan ini atau di race berikutnya kita sudah menjadi tim leader dan kita bakal ngepegang pengembangan penuh dari Yamaha Factory. Sebuah keunggulan atau keuntungan jika kita menjadi tim leader di pabrikan Yamaha dan kita bakal ngembangin motor dengan sesuai apa yang kita harapkan. Tapi ya lihat aja apakah pengembangan kita bakal berjalan mulus atau mungkin bakal sebaliknya. Pecco Augusto NC alias not complete di balapan kali ini. Meskipun itu Pecco masih menjadi fastest lap of the race di MotoGP Main Race Event Sirkuit Jerez. Kemudian di klasemen Luka Marin masih menjadi leader dengan jarak 16 poin dari pesaing terdekatnya yakni Fabio Quartararo yang akhirnya setelah Fabio menang dia berhasil naik 3 tempat dan dia sekarang di posisi kedua. Maverick ketiga dan Jorge Martin di posisi kelima. Sementara masih di posisi keempat dengan jarak yang lumayan jauh yakni 23 poin. Pecco Bagnaia turun 1 dekat dengan berada di posisi 9 di balapan kali ini. Jadi besok kita bakal lanjut di balapan MotoGP lama, tepatnya di GP Prancis. Jadi oke semua, kalau gitu mas nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.